ditutup juga. Begitu Pak Wadek. Lalu yang kedua, ada nggak upaya nyata yang dilakukan oleh Masjid Salman atau hanya klarifikasi saja atau misalnya ada penyisiran perkembangan gerakan pemikiran mahasiswa yang berbasis di Masjid Salman? Apakah ada tindakan nyata kayak gitu atau hanya semacam press conference saja yang pernah dilakukan oleh Prof. Miftah Farid selaku Ketua Yayasan? Baik, waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Dr. Nunawan. Iya, terima kasih yang telah memberikan apresiasi. Yang pertama dari Pak Dekan, tentu saja saya juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi Pak Dekan, dan memang saya ini juga ya berkehendak kalau misalnya model-model penelitian untuk mahasiswa kita di sosiologi khususnya, kan saya lihat setiap kali melihat skripsi itu sangat murni sosiologi gitu loh. Sangat murni sosiologinya Unpad, sangat murni sosiologinya perguruan tinggi umum. Nah, jadi kalau misalnya ada nggak distingsi sosiologi perguruan tinggi Islam? Nah, sehingga warna, walaupun bagaimana memang bukan berarti harus harus diislamkan, cuman maksud saya kecenderungan atau mungkin semacam aroma-aroma keperguruan atau analisis sosial keagamaannya itu ya, yang saya lihat itu sangat kurang gitu ya untuk skripsi itu, sehingga boleh jadi kita harus juga menggali teori-teori yang hasanahnya itu langsung dari masodir asliyahnya, misalnya dari Ibnu Khaldun kayak gitu. Jadi sebelum kita berbicara tentang Max Weber, Emil Durkheim, juga mungkin akar Aguskom dan sebagainya, juga akar-akar kan mereka sangat mengakui bahwa bapak sosiologi itu adalah Ibnu Khaldun misalnya. Sehingga apakah misalnya ke depan untuk mahasiswa sosiologi itu misalnya Ibnu Khaldun itu harus dibaca sebagai referensi utama dan sebagainya. Itu juga mungkin bagian yang harus kita pikirkan ke depan. Nah, kemudian dari pertanyaan Pak Dekan itu bagaimana sekarang ini? Apakah periode sekarang terutama dalam periode reformasi atau katakanlah pengembangan itu? Saya pikir gini, respon Salman itu atau keberadaan Salman itu sangat merespon apapun yang terjadi di lingkungannya. Jadi ketika misalnya tahun 70-an itu sangat bercorak ideologis, itu karena memang pada saat itu iklim politik di Indonesia juga sangat ideologis begitu. Nah, sekarang apakah dengan yang kemudian berkembang setelah pendekatan ideologis politik itu kurang efektif dari segi aspek tanda kutip dari segi dakwahnya, kemudian lebih mengambil corak kultural. Nah itu kan yang kemudian ada semacam peralihan pola. Nah sekarang kalau misalnya situasi sosial politik juga misalnya mengarah kepada hal-hal yang sensitif persoalan ideologis, itu saya baca atau saya kalau melihat dari para pendirinya itu atau para pengelola hari ini juga sangat merespon, cuman aksentuasinya saja yang berbeda. Kalau dulu misalnya sangat reaktif sekali terhadap persoalan-persoalan politik, sekarang mungkin ada di dalam wacana internal saja. Kenapa? Karena mungkin berhitung dari segi aspek resikonya misalnya. Ya katakanlah sekarang misalnya isu tentang hingar-bingarnya kembali lagi ideologi komunis. Nah, Salman memberikan respon, cuman bentuk responnya saja yang berbeda sehingga bisa dibedakan dengan pada awal-awal. Itu yang saya lihat Pak Dekan seperti itu. Kemudian dari Pak Abdal, cara mengatasi pemikiran-pemikiran yang negatif itu kan ya saya pikir dimanapun, kapanpun ini memang sudah menjadi sunatullah lah. Kita bahasa Sunda makan melak pare jadi jajampangan kan seperti itu. Tapi tidak melak jajampangan jadi pare kan seperti itu. Nah, sehingga pemikiran-pemikiran yang sifatnya negatif seperti ini tentu saja memang harus diantisipasi. Dan kemudian yang harus kita lihat itu bahwa mereka itu mahasiswa katakanlah yang datang di masjid-masjid perguruan tinggi umum itu kan mereka hampir rata-rata background-nya itu background yang sangat dari pendidikan yang umum, bukan berbasis pesantren. Kemudian melihat ada semacam di situ memberikan semacam satu harapan gitu ya,
harapan spiritual, kemudian ada iklim keberagamaan yang sangat menyejukkan, sehingga mereka sangat mudah sekali untuk dibawa ke jalan pikiran seperti apapun. Nah, sehingga di sini peran dari itu apa namanya, peran dari para pengelola dan sebagainya itu sangat menentukan sekali. Saya pikir untuk melerai tentang pemikiran-pemikiran itu, Masjid Salman pun berkolaborasi yang saya lihat dengan ormas-ormas. Apa bentuk kolaborasi dengan ormas itu? Misalnya, ya saya lihat di yang pengisi pengajian-pengajian itu sangat plural sekarang. Tidak hanya dalam satu misalnya kelompok tertentu saja. Saya sempat untuk mengisi pengajian, kemudian jadi yang itu pada waktu itu karena melihat mungkin background saya yang dari Persis, kemudian juga waktu saya di Kemenag ya, kemudian mana dari unsur NU-nya, dari unsur Muhammadiyahnya, itu artinya apa? Menunjukkan bahwa Salman menurut saya juga perlu merasa bergandengan tangan dengan induk-induk ormas yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan, sehingga nanti dengan ormas-ormas itu merasa lebih punya semacam satu legitimasi. Sehingga tadi kalau ada pertanyaan dari Pak Dekan, bagaimana respon kita dengan misalnya gerakan-gerakan PKS yang kemudian sangat kuat masuk ke masjid-masjid, saya pikir tidak berarti menunjukkan asobiyah ya. Kalau misalnya jelas identitas masjid itu gini, misalnya kalau masjid itu didirikan secara keormasan oleh kelompok misalnya dari NU, saya pikir nggak apa-apa bahwa di situ dinyatakan masjid NU saja, supaya nanti dalam proses pembinaannya itu sangat mudah. Masjid yang didirikan oleh Muhammadiyah, nggak apa-apa, ini masjid Muhammadiyah. Toh semua juga pada paham kalau fungsinya bisa oleh siapa saja. Masjid yang didirikan oleh Persis, saya pikir ini, karena pengalaman saya juga begini, ketika mengelola masjid yang belum diwakafkan kepada salah satu ormas, ternyata itu yang di Kopo Al-Kafah itu sudah sangat terpapar sekali aliran radikalisme. Pada waktu itu saya menyampaikan supaya ini diwakafkan secara statusnya ke salah satu ormas, silakan. Kata saya mau ke Muhammadiyah, mau ke Persis, mau ke NU, supaya dalam proses pembinaannya jelas, tegas gitu. Ternyata tidak mau, akhirnya terpapar. Jadi penting menurut saya apakah ke depan juga misalnya kita dalam pendekatan sosiologi keagamaan ya, misalnya mewajibkan, mengharuskan masjid-masjid itu identitas induk keormasannya itu diperjelas, sehingga nanti kalau ada apa-apa seperti yang terpapar hal-hal yang negatif tadi, sangat mudah pembinaannya gitu kan. Mau dipecat kan kalau berdasarkan ormas itu. Kalau misalnya pengelolanya terpapar seperti itu. Kalau umum liar itu malah jadi bumerang itu. Itu kalau misalnya masukan saya ke Pak Abda gitu. Kemudian dari Pak Juldin punya pengalaman yang sama ya. Saya juga pernah mengajar di Universitas Langlang Buana yang di UNLA itu, dan mereka ya background-nya jelas bukan dari pesantren, ya kita senang-senang saja mengajar agama di sana karena ya mereka seksi-seksi ya Pak Julin ya gitu, seperti itu. Intinya begini, bahwa saya pikir di Salman adalah bagian dari gerakan pemikiran Islam di Indonesia yang setiap saat melek ya, setiap saat melek. Dalam arti begini, bahwa ada tadi mungkin disenyalir ada kelompok, mungkin ada penetrasi partai, itu tidak bisa dihindari dalam arti sebuah fakta. Tetapi tetap mengacu kepada awal didirikannya itu jelas bukan ke situ, sehingga tetap punya semacam platform yang disepakati bahwa gerakan masjid ini adalah, atau Masjid Salman ini adalah sebagai barometernya atau laboratoriumnya untuk para bagaimana menyampaikan tentang keislaman, apalagi kan Salman sangat berbasis teknologi sekali. Sehingga buku yang terakhir, kalau ada tafsir yang sudah saya juga beli, kemudian jurnal-jurnalnya kalau baca, itu saya lebih belajar filsafat dari orang yang mengerti sains, itu ternyata seperti lebih mudah gitu ya, ketimbang orang yang belajar filsafat tidak didasari sains. Jadi kalau saya baca di jurnal-jurnal yang berbasis atau ya tulisan-tulisan yang berbau filsafat, dan penulisnya adalah alumni yang punya basis ilmu di sains, itu ternyata lebih asik gitu menurut saya. Sehingga kita juga mungkin pada aspek tertentu mengenai filsafat ini perlu juga bagaimana
pemikiran-pemikiran itu disandingkan dengan pemikiran-pemikiran kefilsafatan yang berbasis sains itu. Nah, itu. Jadi kemudian perlu juga mungkin bagaimana kondisi hari ini tentang Salman bisa dilihat pemikirannya itu di tafsir Juz' Ammanya Salman. Bagaimana menafsirkan surat Al-Fil itu sampai dia meneliti gajah Eropa, gajah Asia, dan gajah Amerika, gitu seperti itu. Jadi sangat saintis dengan ciri-cirinya, sehingga bisa menafsirkan bahwa dalam alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasabil itu jadi tentara gajah yang dimaksud atau burung ababil itu diterjemahkan sebagai satu mungkin penyakit kalau bahasa kitab COVID lah mungkin seperti itu. Jadi analisanya sangat saintis gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa pola atau corak pemikirannya itu sangat sangat rasional dan saintis. Kemudian mengenai buku-buku betul karena memang kalau di mahasiswa umum itu kan jangankan di mahasiswa umum menurut saya di kita saja kalau referensi itu kan pengen buku yang mudah-mudah saja kan Said Sabiq dan sebagainya. Kita tidak membaca misalnya kita kitab aslinya gitu ya seperti itu. Jadi memang buku-buku yang kemudian mengarah pergerakan, spirit pergerakan itu yang memang di perguruan tinggi umum dikaji. Karena memang itu yang menjawab kebutuhan mereka seolah-olah seperti itu. Kayak karya Hasan Al-Banna gitu kan. Sehingga karena apa? Karena mereka membandingkan dunia internasional dan mereka perlu ada semacam spirit perlawanan, ada logika perlawanan dan di buku-buku itu di buku-buku semacam tadi Hasan Al-Banna itu kan mewakili sebuah proses perlawanan terhadap hegemoni politik yang ada dari luar itu gitu. Itu saja. Kemudian atau tindakan nyata tadi Pak Julin menyatakan kita ini tindakan nyata barangkali gini aja lah. Kita memberikan semacam satu terutama di lingkungan kita di kampus UIN ya tetap saya pikir apalagi ada penelitian dari UIN Jakarta itu kan kampus UIN itu ada terpapar radikalisme juga Pak Dekan ya seperti itu. Ada yang waktu itu siapa itu Wahid Institute atau kalau tidak salah saya pikir juga walaupun mungkin itu ada tapi hanya segelintir orang tapi kemudian menjas secara keseluruhan digeneralisasi gitu. Jadi kita juga menurut saya kalau dilihat di lingkungan kampus kita yang berbasis mungkin mahasiswanya juga berbasis MAN, berbasis pesantren, untuk bisa terpapar dengan pemikiran-pemikiran yang radikal seperti itu menurut saya tidak menutup kemungkinan. Nah disinilah letak bagaimana kita juga mengakomodir berbagai pemikiran keislaman yang ada sehingga kita mencari jalan yang terbaik. Itu mungkin tugas kita. Tidak lagi melakukan langsung keberpihakan terhadap itu, tapi kita melakukan apresiasi terhadap itu, terhadap pemikiran-pemikiran itu, sehingga kita pun bisa menjadi bahwa pemikiran keislaman kita itu kan tidak bisa dihindari. Kita ini lahir bagian dari proses hibridasi pemikiran